hari ini mungkin gak banyak orang menyadari bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri itu dibentuk atau dilantik hampir bersamaan dengan penetapan tersangka kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Awalnya saya pikir ya cuma kebetulan aja lah. Dan memang Komisi Percepatan Reformasi Polri itu kan sudah disiapkan sejak lama oleh pemerintah atau Presiden Prabowo, bahwa kemudian pelantikannya setelah Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka atas kasus ijazah Jokowi yang dianggap palsu, ya cuma soal timing aja gitu ya, cuma ya mungkin memang bersamaan gitu ya, mungkin nggak janjian tapi belakangan ketika kita tahu bahwa yang dijadikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah Jimli Asidiki, bukan Mahfud MD dan bukan orang lain, ini kok kayaknya memang mengarah ke sana gitu ya, karena ya meskipun ada Badruddin Haiti, ada Pak Tito Karnavian, ada Idam Aziz sebagai ex-Kapolri, tapi penunjukan Jimli Asidiki sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, bagi saya ini menarik sekali dan nampak ada kaitannya dengan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan di kasus ijazah palsu Jokowi gitu. Karena sebelum kita menyinggung soal ijazah palsu Jokowi dan Roy Suryo gitu ya, Jimli Asidiki ini mungkin banyak orang sudah mulai lupa. Jimli ini adalah ketua MK yang kemudian memberikan vonis hukuman bersalah kepada Anwar Usman atau pamannya Gibran yang mengubah undang-undang di MK dan meloloskan Gibran maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 lalu. Jadi pamannya Gibran sebagai ketua MK dipecat, diberhentikan, dan tidak boleh lagi menangani sengketa pemilu di persidangan selanjutnya sampai sekarang, dan dia tidak bisa lagi menjadi ketua MK. Ya meskipun Anwar Usman sudah melakukan banding ke PT UN dan sebagainya, tapi apa yang dilakukan oleh Jimli Asidiki nampak sangat kuat sekali sehingga sampai sekarang Anwar Usman ini nggak berkutik. Itu satu poin gitu ya. Poin yang kedua, ini soal ijazah Jokowi. Karena ini ada kaitannya dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Di kasus ijazah Jokowi yang dianggap palsu, Jimli Asidiki meyakini bahwa seharusnya untuk masalah ijazah Jokowi yang dicurigai palsu ini, itu bisa diselesaikan hanya di PT UN. Hanya di sana, bukan di pidana, bukan soal pencemaran nama baik dan sebagainya, karena itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Jimli Asidiki sebagai orang yang sudah bertahun-tahun menangani masalah soal ijazah palsu, dia hafal betul bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan ya di PT UN. Karena ya hanya di sanalah masalah ini bisa terbuka benar tidaknya. Kalau polisi kemudian mengatakan sah gitu ya, karena kan Polda Metro Jaya bilang asli. Beberapa bulan sebelumnya Bareskrim Polri juga bilang asli. Apalagi Projo asli gitu ya. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan karena memang bukan di situ katanya. Bukan di sana cara untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, pendapat Jimli Asidiki ini sangat sesuai sekali dengan Profesor Mahfud MD dan mantan Kabareskrim Susno Duaji gitu ya. Keduanya bilang bahwa ya memang seharusnya di PT UN, bukan kemudian di pidana gitu. Kalau ijazahnya belum bisa dibuktikan keasliannya, belum sah gitu ya, ya meskipun Polda Metro atau Bareskrim menyatakan sah asli, bukan bidang mereka. Itu seharusnya Roy Suryo dan kawan-kawan tidak bisa dijadikan tersangka. Lah wong ijazahnya juga masih belum pernah ditunjukkan ke publik kok. Belum pernah diteliti atau dibuktikan keasliannya gitu. Jadi inilah yang membuat saya jadi merasa bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri ini kok kayaknya mengarah kepada soal penyelesaian ijazah Jokowi yang seharusnya itu seperti apa. Karena ya suka nggak suka ketika Jimli Asidiki memimpin komisi ini ya,
orang yang sebelumnya menghukum pamannya Gibran, orang yang meyakini bahwa ijazah Jokowi harus diselesaikan di PT UN, bukan di Polda Metro dan bukan di Bareskrim. Ini kan mudah untuk kita pahami bahwa ke depan hasil dari Komisi Percepatan Reformasi Polri ini salah satunya adalah memperbaiki yang begini-begini. Karena yang begini ini dianggap salah bagi Jimli Asidiki gitu. Ngapain diurus sama Bareskrim? Ngapain disahkan, diaslikan sama Polda Metro Jaya? Bukan tugas mereka. Kan seolah-olah seperti itu. Jadi kalau sekarang Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri dipimpin oleh Jimli Asidiki, maka ya urusan ijazah palsu Jokowi itu rasanya itu akan diarahkan ke jalur yang benar. Mungkin pada akhirnya Roy Suryo akan dibatalkan sebagai tersangka, kasus ini akan dihentikan. Ya syukur-syukur kalau pada akhirnya. Sungguh sangat prihatin jika tidak secepatnya Wapres Fufu Fafa tidak dimakzulkan. Nah, ya segera saja dicopot karena sudah melanggar konstitusi SMA-nya yang nggak ada lagi ya. Pak Prabowo sungguh sangat cerdas menampakkan Prof Jimmy ya asilit pada tempatnya. Nah, reformasi Polri jebakan untuk Jokowi, buktikan ijazah palsu yang original. Memang seharusnya Gibran dicopot. Ya, selain tak jelas sekolahnya, wajahnya juga tak menunjukkan kecerdasan seorang wapres. Betapa menyedihkan negaraku punya wapres plongo-plongo. Nah, jika demo pemakzulan Gibran datangnya dari Solo, pasti ini akan ingat tahun 1998 pemakzulkan Soeharto datangnya dari Solo dan berhasil. Nah, tangkap Jokowi dan Gibran yang sudah menipu rakyat selama 10 tahun. Begitu juga Gibran sudah bermasalah di MK, ijazahnya pun ya palsu. Maka dari situ Harub itu ditangkap dan dipenjarakan. Jokowi dan Gibran merdeka untuk rakyat Indonesia. Ini yang ditunggu ya, sebenarnya segera dimaksudkan. Wapres tidak memenuhi ya syarat, cuma dipaksa bapaknya dan MK KPU jelas tidak ya. Gibran tidak layak jadi wapres. Keribitan produk Jokowi, telat mikir cilingan nempelkan. Nah, selama masih bertele-tele, rakyat tetap nggak percaya ya. Reformasi percepatan Polri ini seharusnya diisi orang, atau reformasi bukan orang, seperti Tito, Sigi, serta polisi lainnya dari awal tidak netral ya dari kecederuan termul ini. Nah, semakin rusak negara, orang yang tidak memiliki sekolah sesuai persyaratan bisa jadi wapres. Nah, sementara bagi rakyat selalu gugur ya pada tahap administrasi bila tidak sesuai semua peraturan. Ya, sama kedudukannya sebagai semua orang di Indonesia. Nah, teman-teman Gibran ya keras kepala. Ingat, jejak bapaknya memundurkan diri. Bagus, tapi kalau dipecat kelak. Segera rakyat sebagai besar mendukung pemakzulan. Rakyat sudah lama menunggu pemakzulan Gibran sampai bosan. Nah, ganti petinggi polisi ya, semuanya hidup biar aman negara ini. Gibran dari tampaknya ya saja tidak layak ya jadi wapres. Nah, solusinya institusi organisasi atau gerombolan yang akan berguna. Nah, tujuannya agar NKRI kehilangan marwah ya dari segi keadilan dan kejujuran. Yang cuman kerjanya demi uang, suap dan pangkat atau jabatannya digunakan sebagai alat kekuasaan. Sebaiknya bubarkan saja ya. Pak Jimmy, Pak dan Mahfud serta Yusril, mereka bertiga itu pakar hukum. Menang kencail lawan harimau dengan segala taktik bos. Nah, pembohong sudah nggak kuas ya lagi, mau apa lagi sekarang salah yang terjadi. Itulah kejujuran. Mohon dipahami hati nurani sadulur kita semua. Kunci Indonesia maju yaitu makmur atau adil. Ya, seluruh rakyat tegakkan hukum. Nah, hukum negara, hukum agama. Ingat, alam telah mengingatkan
lewat bencana. Nah, Jokowi dan keluarganya baik sadar maupun tidak sadar ya harus ya menanggung dosanya. Nah, di akhiri nanti rakyat Indonesia baik yang tertindas haknya maupun tertindas ekonominya. Jadi, setuju ya segera dimaksudkan Gibran, ganti orangnya, berilmu banyak di negeri ini. Nah, masa para Genprof atau Jimmy, orang-orang cerdas atau bocil produk, gulingkan gak mutu boleh ijazah OCCREB. Nah, ijazah Jokowi aspal ya, asli tapi palsu 100% merdeka. Nah, kalau Projo mangga usah tanya lagi, pasti jawabnya asli. Nah, sebenarnya ya memang sama sekali bukan masalah yang rumit. Ijazah seorang diduga palsu. Kalau terduga merasa ijazah asli yang tinggal, ya ditunjukkan ya beres. Tapi selama berduga tidak mau menunjukkan, selama itu pula dipantas dicuriga kasialan ijazah tidak. Ya peduli siapa dan sekuasa apa dia juga apa pelindungnya. Sebenarnya kalau pilpres jujur TDK tidak curang ya, Gibran tidak lolos jadi wapres. Nah, kerbitan produk dari Jokowi tidak layak, tidak dipendidikan ya, telat mikir celinggu karena dipaksa bapaknya ya, dan MK pamannya ternyata tidak mampu jadi wapres. Bukan malu harusnya Gibran mundur ya, harus segera dimaksudkan gantikan Gibran. Nah, baguslah, lebih cepat ya, lebih banyak karena kita rugi membayar orang tidak punya kepastian, semakin sekolah tidak punya skill. Kalau orang otaknya banyak menyimpan ilmu pengetahuan di muka umum. Jadi negara harus memikirkan hal itu. Selain kita malu dengan masyarakat, masyarakat lebih cerdas daripada Gibran ya, yang kedudukannya tinggi jadi wakil presiden. Dan yang lebih harus diperhatikan ya, negara juga rugi membayar dengan gaji tinggi, jaga fasilitas yang mewah ya. Ketentuan sudah rugi waktu mempunyai presiden Jokowi ya, dimana negeri banyak kerugian ya, salah satunya karena Jokowi pendidikannya rendah ya, atau terbukti sampai saat ini ijazah aslinya tidak pernah ditunjukkan ketika rakyat ingin mengetahuinya. Tapi giliran Gibran digoyang, singkirkan Gibran dan kursi presiden yang membosankan publik atau pelanga plongo fung ya itu. Nah, bila Jokowi jujur tinggal tunjukkan ijazahnya, masalah ini selesai ya. Termu-termu masih banyak, jadi masih kuat ya polisi Gibran. Meskipun kata termul asli tapi belum sah ya, itu hanya katanya. Nah, teman-teman, jika ijazah Joko Widodo ternyata terbukti palsu, maka wapres Gibran secara otomatis harus dicopot, tidak sah ya, karena Gibran menjadi wapres karena adanya Joko Widodo yang merusak Undang-Undang Dasar atau MK. Nah, Mas, saya titip tolong ya di stabilitas tuna netral saya bertemu tuna. Nah, netral di pasar Enjo pisangnya lama yang bernama Yunus. Sukhoi KTP pisangnya agar dapat bantuan bonus, terima kasih. Nah, satu-satunya mantan presiden yang dihujat dan dibersumpah rakyatnya, mantan presiden yang lalu begitu pensiun mereka hidup tenang dan damai bersama keluarga. Nah, Jokowi jabatan tinggi dan empuk untuk anak dan keluarganya atau juga termu-termu Jokowi. Nah, bohong istana senang dengan Gibran. Pak Prabowo juga oke ya, karena korupsi apa yang mengerahkan rekening Hadi gemuk. Nah, rakyat Indonesia bicara sebaik-baiknya, Gibran secepatnya dipecat ya. Pak Prabowo Subianto harus melihatnya ke depan, jangan lagi melihat belakang lagi, karena di belakang banyak sejarah kelam untuk masa depan dengan